Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya. Terus dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau catat atau mau sharing-sharing sambil belajar juga, buat diri saya juga sambil belajar gitu ya. Jadi di sini saya mau catat tentang jadwal kegiatan harian ala ibu rumah tangga. Jadi bukan hanya anak sekolahan aja yang yang harus punya jadwal. Jadi ibu rumah tangga juga wajib banget punya jadwal gini ya. Jadi ini biar nggak keteter kerjaan rumah, ngurus anak, ngurus suami, pokoknya biar semuanya itu tepat, nggak ada yang ketinggalan atau nggak ada yang sampai nggak keurus kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah, di sini saya mau bikin seperti kayak tabel gitu. Jadi biar lebih rapi aja ya, saya tabelin kayak gini, saya garis-garisin dulu. Nah, pokoknya intinya di sini tuh saya hanya sharing aja atau berbagi pengalaman atau berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi tiap orang sih beda-beda jadwal-jadwalnya, tiap jamnya ngapain aja. Tapi ini saya hanya sharing aja. Jadi kegiatan sehari-hari jam berapanya itu ya seperti ini gitu. Nanti saya mau rinciin satu persatu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, seperti itu ya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat ibu rumah tangga. Ini cocok banget dibikin jadwal seperti ini. Jadi kita nggak keteter, nggak kewalahan atau nggak waktunya istirahat ya istirahat, seperti itulah pokoknya ya. Nah, di sini saya udah bikin tabel seperti ini, 2 kolom. Yang kolom pertama ini saya tulis jam. Terus di kolom yang kedua itu tulis aja kegiatan, jadi kegiatan buat sehari-hari ya. Nah, ini yang pertama dimulai dari bangun tidur jam 4 sampai setengah 5 gitu. Ini waktunya bangun subuh. Ini udah masuk ke subuh gitu ya. Yang pertama sih bangun dulu, terus misalnya kalau mau mandi ya oke, mandi dulu. Langsung aja sholat subuh. Terus kalau saya pribadi sih cek handphone gitu ya. Kalau enggak saya upload video, karena jam segitu tuh karena gini, malamnya itu habis diedit, jadi emang belum di-upload, jadi ya udah di-upload aja jam-jamnya, bisanya jam segitu. Terus langsung cek kayak komen-komen gitu, nontonin juga sih, sempetin nonton sebentar kayak gitu. Nah, terus di jam 5 sampai jam 6 nyuci baju, mandi dan lain-lain, pokoknya kayak nyuci piring seperti itu ya. Terus di jam 6.30 sampai jam 7 itu saya siapin sarapan. Kalau misalnya ada yang dimasak kayak nasi goreng, bikin nasi goreng atau roti bakar atau apalah kayak gitu, kayak nugget goreng, pokoknya apapun makanannya atau apapun bahannya, yang penting masih bisa disiapkan untuk sarapan ya. Terus mandiin anak sama sarapan bersama kayak gitu. Nah, di jam 7 sampai di jam 7.30 saya cek isi kulkas. Nah, terus nyari ide mau masak apa, karena kan kadang kalau misalnya kita nggak bikin jadwal ide maksudnya nggak bikin ide masakan, kadang suka bingung kan mau masak apa ya hari ini. Jadi saya cek dulu isi kulkasnya. Nanti oh iya, misalnya udah ketemu nih mau masak resep misalnya ayam goreng, ya udah saya sisihin ayamnya, atau saya dari beku tinggal keluarin dari freezer, tinggal dicairin kayak gitu. Pokoknya intinya harus cek isi kulkas dulu ya. Kalau saya sih seperti itu. Terus di jam 7.30 sampai jam 8 itu me time-nya itu saya sih ngopi, kalau enggak cek handphone. Me time saya sih nggak neko-neko, yang penting bisa megang handphone. Terus anak juga kan udah mandi, udah sarapan, jadi bukan istirahat sih, luangkan waktu buat me time sebentar gitu, walaupun gak banyak. Kadang suka cek handphone, balas komen, kadang suka cek IG juga, lihat-lihat story, pokoknya dan sebagainya ya. Terus di jam 8 sampai jam 9 pagi itu absen anak daring. Kalau misalnya ini lagi nggak libur ya, misalnya hari Senin, ya udah absen daring. Terus kalau sampai nemenin daring atau ngajarin daring, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya anaknya belum
sekolah, otomatis itu bisa di skip ya, nanti bisa di jamnya bisa diganti dengan yang lain seperti itu. Terus dari jam 9 sampai jam 10 itu masak dan lain-lain. Pokoknya masak, nyuci piring, nyuci bekas kayak masaknya seperti itu ya. Terus di jam 10 sampai jam 11 itu masih daring, karena emang daring tuh cukup lama ya, karena ada istirahatnya lah dan lain sebagainya. Terus kadang juga masih masak sambil nemenin daring seperti itu. Kadang lagi masak itu anak-anak tuh suka nanya gitu, ini pelajarannya gimana seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya udah sambil masak, sambil bisa nemenin juga, sambil bisa ngajarin juga seperti itu. Terus di jam 11 sampai jam 12 siang nemenin tidur anak. Jadi nemenin tidur anak, kalau misalnya kan itu udah maksudnya anak juga udah main sebentar, terus suruh tidur siang aja. Jadi waktunya itu kadang 1 jam atau 2 jam. Terus di jam 12 sampai jam 1 siang sholat zuhur. Terus nyuruh anak sholat juga, yang paling besar. Terus yang paling kecil juga kalau misalnya udah bangun ya bangun, kalau belum ya udah biarin aja tidur dulu gitu. Terus saya juga makan terus sambil nyuapin. Pokoknya sebisa mungkin kita sambil makan, kita sambil nyuapin juga seperti itu. Pokoknya intinya makan siang bersama juga bisa ya. Nah, terus di jam 13.00 sampai 14.00 itu saya istirahat. Nah, sambil istirahat itu kadang tetap ya megangnya handphone. Kalau seperti saya kan sekarang ini lagi fokus ke YouTube, jadinya lihat-lihat nontonin channel YouTube teman-teman. Kalau enggak nyari inspirasi dari YouTube. Banyak deh kadang edit video, edit thumbnail kayak gitu deh. Pokoknya intinya sambil istirahat juga, nggak tidur sih. Kalau saya sih siang jarang banget tidur, jadi saya sempetin untuk edit video seperti itu. Kalau enggak sambil cek keluar teras gitu, lihat-lihat jemuran, apa hujan apa enggak, apa ada yang jatuh atau enggak, seperti itulah, tetap dipantau ya. Nah, terus jam 14 sampai jam 15 itu tetap ya main handphone. Jadi istirahatnya itu sebenarnya sih cuma sebentar. Nah, jam 2 sampai jam 3 itu cek handphone, tetap komen-komen gitu. Tapi tetap ya kadang kalau kita juga harus bisa seimbang gitu. Maksudnya nggak harus selalu megang handphone terus. Kadang ya udah, kalau misalnya lowbat disimpan, dicas, terus ya udah deh nanti dulu aja gitu editnya. Kadang anak nangis, ya udah anak dulu, seperti itulah. Nggak selalu harus megang handphone juga ya. Terus di sini jam 15 sampai jam 16 itu nyapu, ngepel, beberes, mandiin anak dan sebagainya ya. Jam 16 sampai jam 17 itu keluar rumah alias JJS atau beli cemilan. Jadi kadang suka keluar gitu sama suami juga. Terus itu kadang udah mandi langsung keluar gitu ya. Jadi sempetin represi sebentar, walaupun cuma muter-muter di dekat rumah, itu bisa menjadi alternatif biar pikiran tuh fresh walaupun sebentar gitu ya. Jadi kalau ibu rumah tangga seperti saya gitu cuma diajak beli cemilan atau ngajak main anak keliling rumah juga udah seneng banget kok kayak gitu. Apalagi di masa seperti ini kan harus tetap jaga kesehatan, harus tetap stay di rumah, walaupun keluar ya udah harus tetap aman seperti itu ya. Dan di jam 17 sampai jam 18 itu nyuapin anak makan sore, dan anak pertama tuh udah disuruh mandi, kadang makan bersama gitu ya. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 itu sholat maghrib, nemenin anak belajar sama ngajarin anak. Terus jam 7 sampai jam 8 itu maaf masih di sholat maghrib ya. Nah, pokoknya di jam 6 sampai jam 7 itu sholat maghrib, nemenin anak belajar, ngajarin anak, kadang sambil ngobrol-ngobrol seperti itu ya. Pokoknya jam-jam segitu tuh waktunya leyeh-leyeh, waktunya sambil selonjoran seperti itu, sambil ngobrol-ngobrol, sambil nemenin anak main juga. Dari jam 7 sampai jam 8 malam lihat-lihat handphone sambil nemenin anak main juga. Jadi saya tetap ya
kadang ngelihat YouTube studio, kadang cek-cek handphone. Itu pun nggak terus-terusan sih, kadang cuma 10 menit ya udah simpen seperti itu. Jadi nggak, di sini nggak selalu saya megang handphone terus ya. Nah, terus dari jam 8 sampai jam 9 itu nonton TV, temenin anak, kadang sambil tidur-tiduran, tahu-tahu ketiduran seperti itu, kadang nemenin anak yang paling kecil tidur, diempok-empok seperti itu ya. Nah, dari jam 9 dan seterusnya itu tidur malam atau istirahat malam, dan itu wajib banget harus sebisa mungkin tidur itu jangan terlalu malam-malam, karena efeknya itu ke paginya itu nggak enak banget. Misalnya gini, kalau misalnya saya pribadi kan pernah ngalamin juga tidur tuh sampai larut malam, sampai jam 10, jam 11 atau jam 12 malam. Nah, paginya itu atau subuhnya itu loyo alias masih ngantuk, jadi bener-bener gak enak banget rasanya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, terutama seorang ibu dan istri ya, jadi kalau tidur tuh diusahain secepat mungkin waktunya, antara jam 8 atau jam 9 malam. Dan itu udah saya buktiin kalau kita tidur di jam-jam segitu tuh paginya atau subuhnya itu fresh gitu. Jadi diusahain tidur dengan cukup ya, minimal 8 jam seperti itu. Nah, di sini juga saya memang masih belajar banget, dan saya juga pengen belajar dari hal yang terkecil, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pengen di manage gitu, pengen diatur jam-jamnya berapa gitu. Maksudnya jam segini ngapain seperti itu ya. Dan emang kadang juga sih saya kebangun misalnya jam 3 subuh, kadang nggak bisa tidur lagi, otomatis lihat handphone dong. Nah, itu jangan ditiru ya teman-teman, itu hal yang tidak baik, hal yang buruk, jangan ditiru banget. Pokoknya di sini saya bikin jadwal seperti ini karena emang buat memotivasi diri saya sendiri. Syukur-syukur bermanfaat buat orang lain ya, silahkan, monggo kayak gitu. Terus pokoknya saya banyak belajar dari pengalaman teman-teman sama pengalaman saya sendiri ya, seperti itu. Nah, di sini saya punya notes. Maaf ya kalau misalnya dalam catatannya salah, atau pokoknya di sini saya punya catatan untuk diri saya sendiri. Bisa juga buat orang lain, silahkan diterapkan. Kalau misalnya ini baik, ambil sisi baiknya aja. Jadi saya di sini punya catatannya, itu harus bisa mengatur waktu antara pekerjaan rumah, anak dan suami agar bisa seimbang. Pokoknya kita harus bisa seimbang lah semuanya, jangan sampai keteter seperti itu ya. Terus mudah-mudahan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan menjadi pahala buat kita dan berkah buat keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Pokoknya intinya seperti itu ya. Kadang sih kita suka ngeluh gitu, capek, tapi emang kadang ya udah, ini udah tugas kita gitu sebagai ibu rumah tangga, terutama bagi seorang ibu dan istri itu emang tanggung jawabnya ya ini gitu. Dan kita pun kalau misalnya kita ngerasa udah capek banget, udah drop banget, ya udah jangan dipaksain, jangan dipaksain ngerjain tugas apapun. Pokoknya diselingin untuk istirahat yang cukup seperti itu. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang sehat. Terus kalau bisa sih didampingin pokoknya harus bisa menjaga kesehatan, kalau bisa sih olahraga seperti itu ya. Dan saya pun sampai detik ini belum bisa menerapkan, dan ini mudah-mudahan bisa saya terapkan di kehidupan saya sendiri seperti itu. Dan satu lagi, kalau saya sering nonton vlog teman-teman kayak misalnya soal makanan, soal cemilan seperti itu kan, kadang yang sehat-sehat ya, kayak Mam Liliana Ahmad, maaf banget nanti saya tulis di sini ya, takutnya salah. Jadi Mam ini bener-bener sehat banget. Kalau misalnya nge-share soal makanan, soal cemilan, saya pengen banget tapi emang belum bisa, nggak tahu kenapa. Tetap ya, saya tuh konsumsinya masih nasi gitu, karena emang belum bisa
mengurangi nasi, apalagi ninggalin nasi seperti itu. Pengen sih belajar sedikit-sedikit, tapi mungkin nantilah. Tapi insya Allah dengan saya sering nonton, dengan saya sering tanya-tanya atau sharing, nanti mudah-mudahan bisa mengikuti hal yang baik seperti itu. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Di sini saya nggak patokin jam segini harus ngapain, tapi intinya kita harus on time aja. Jam segini bangun tidur, jam sekian nemenin anak, jam sekian masak, jam sekian beberes, kayak gitu sih. Kalau tentang jadwalnya, kalau saya sih seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak baik yang diturutin, kalau ada yang hal baik positif silahkan diikutin ya teman-teman. Terus di sini juga saya kayaknya terlalu kebanyakan megang handphone, tapi jangan ditiru. Tapi ini saya megang handphonenya sesekali kok, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diikutin yang hal baiknya, ditinggalin, jangan dicontoh hal yang gak baiknya ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya.